Untuk waktunya Bapak Sulihin, Ketua Ibu bersama Yusuf, selamat sore. Yang juga menghebohkan, pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada tahun 2026 nanti. Informasi selengkapnya hadir usai juga. Kumis Mas Adam Solid White Awet. Awet seperti tarik mulai baik hemat. Bertahan setiap hari. Seperti murahnya tarif baik hemat. Buktikan sendiri. Peran kita di negara besar ini sungguh berarti. Bersama dan karya, kita berkolaborasi untuk Indonesia maju. Awalnya dengan dialog penyejuk hati, agama ini sejatinya didesain dari awal itu sebagai agama yang penuh dengan as-salam. Dia memberi kedamaian kepada siapapun. Allah membukakan pintu keberkahan dengan basmalah. Saksikan Gapai Kemuliaan Senin sampai Jumat jam 4 pagi lewat 45 menit serta Sabtu dan Minggu jam 5 pagi di CNN Indonesia. Berikutnya kita ke Jawa Timur. Warga di Kabupaten Mojokerto mendatangi pasar pangan murah di tengah tingginya harga bahan pangan. Setiap keluarga bisa bawa pulang 10 kg beras, 2 kg gula, dan 1 liter minyak goreng dengan hanya membayar Rp157.000. Sejak Senin pagi, warga mendatangi pelabuhan di Dasar Negeri Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan beras, gula, dan minyak goreng dengan harga pasar. Dengan kupon harga Rp150.000, warga bisa membeli 10 kg atau 2 kemasan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, 2 kg gula, dan seliter minyak kita. Untuk menghindari aksi borong, panitia membatasi jumlah pembelian. Selain meringankan beban ekonomi warga, program bazar pangan mulai digelar untuk menyambut hari lahir ke-80 Kejaksaan pada 2 September. Yang juga tengah menjadi sorotan, pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan secara bertahap pada 2026 nanti. Rencana terkait itu tertuang dalam buku 2 nota keuangan RAPBN 2020. Dilansir dalam CNN Indonesia.com, dalam penyesuaian iuran, pemerintah akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi keuangan pemerintah. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilakukan secara bertahap, dilakukan juga demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah juga menjelaskan sejatinya kondisi kesehatan aset dana jaminan nasional kesehatan hingga akhir 2025 nanti masih diperkirakan terkendali. Meski demikian, ada risiko penurunan kondisi keuangan yang perlu dimitigasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional dan menambah peserta penerima bantuan iuran. Menurutnya, keputusan menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN. Sri Mulyani juga menegaskan pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian iuran masih dilakukan oleh beberapa lembaga terkait seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Ke informasi lain, Wakil Presiden RI Gibran akan menyerahkan pendapatnya soal usulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tentang dibuatnya gerbong smoking area atau area merokok. Menurut Wapres, usulan itu tidak sejalan dengan
dengan program pemerintah tentang aturan larangan merokok di transportasi umum, termasuk kereta api. Pemirsa, pagi ini bersama Wakil Presiden Indra Jokowi, saya mengikuti kegiatan beliau di hari Minggu ini. Saya tanya juga bagaimana tanggapan Wakil Presiden usulan dari anggota Dewan terkait adanya usulan tentang gerbong khusus rokok. Pak Gibran mengatakan walau usulan tersebut ditampung pemerintah, namun akan lebih baik bila pemerintah fokus pada penambahan layanan untuk kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti ibu hamil dan menyusui, kelompok masyarakat difabel hingga kelompok lanjut usia. Jadi ya, sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Penumpang kereta juga memberikan respon yang terkait gerbong khusus bagi perokok. Saya kira ingin tahu tanggapan dari para publik masyarakat mengenai usulan anggota dewan jadi gerbong perokok. Kalau kamu Neng, kira-kira kamu setuju apa enggak? Kalau tidak setuju, karena aku bukan perokok, jadi aku tidak setuju dengan gerbong perokok. Saya setuju sih. Prioritasnya gimana? Memang prioritas, kalau memang berada prioritas yang lain mungkin sangat tidak setuju. Saya menolak 1000%. Pertama, kereta itu kan fasilitas publik ya, public transportation yang harus bebas asap rokok. Sekarang itu sudah ada undang-undang kesehatan yang melarang hal itu. Tidak. Soalnya bahwa asap rokok itu meskipun nanti terus dibuang sendiri, tetap aja nanti residunya tetap terbawa sama yang si perokoknya. Jadi kita yang juga tidak merokok aktif atau kita yang orang pasif itu tetap akan merasa terganggu dengan adanya residu itu. Wali Kota Solo Respati Ardi pun mengaku tak setuju dengan usulan gerbang merokok usulan anggota DPR. Menurutnya, fasilitas merokok sudah cukup disediakan di stasiun. Tanyakan soal setuju nggak ada usulan gerbong bagi perokok? Ya, merokok harus ada di stasiun yang pemberhentian aja dan sudah ada tempat yang disediakan khusus itu sudah cukup. Dan kita kalau di gerbong ya itu bisa untuk restorasi, untuk makanan, ya saya rasa itu tidak diperlukan. Seperti diketahui saat rapat dengan pendapat dengan pihak PT Kereta Api Indonesia 20 Agustus lalu, anggota Komisi 6 DPR mengajukan usulan adanya gerbong smoking area atau area merokok pada jalur kereta jarak jauh. Masih memandangkan gerbong yang menyediakan area merokok menjadi solusi bagi penumpang yang merokok saat menempuh perjalanan jauh. Hal yang sama ditemukan di bus jarak jauh. Berikutan CNN Indonesia. Angka kemiskinan di Jawa Barat secara data menurun, begitu pula dengan angka stunting. Namun akses data yang tumpang tindih dan lemahnya sinergi membuat masalah tak benar-benar selesai. Bahkan ekonom pun menyebut Jawa Barat lamban dalam melakukan pengentasan kemiskinan. Stunting atau kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi bukan sekedar istilah medis bagi Ani, seorang warga Kota Bandung, Jawa Barat. Anaknya yang kini berusia 18 bulan hanya memiliki berat badan 8,3 kg dan tinggi 76 cm. Padahal menurut WHO, normalnya anak perempuan pada usia itu rata-rata memiliki berat badan 10 kg dan tinggi sekitar 80 cm. Ini terjadi akibat keterbatasan ekonomi yang menjerat ibu 10 anak ini. Sejak awal kehamilan, ia mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan gizi. Makanan sehari yang dikonsumsi hanya sebatas nasi dan lauk seadanya. Akses layanan kesehatan juga menjadi tantangan. Selama kehamilan, Hani tak pernah memeriksakan kondisinya sama sekali. Hal ini terjadi karena jarak dan ongkos transportasi yang tidak cukup. Saya nggak kerja, jadi anaknya nggak pantau.
mama bisa cerita sama orang. Kan orang ada yang suka, ada yang bercekat. Jadi ibu tanam sendiri. Stunting dan kemiskinan di Jawa Barat adalah dua masalah yang berjalan beriringan. Meski prevalensi stunting turun 5,8% menjadi 15,9%, disparitas jumlah terjadinya gizi buruk pada anak di 27 kabupaten kota masih terjadi. Selama angka kemiskinan tidak disentuh, penurunan angka stunting hanya akan menjadi statistik. Akibatnya risiko stunting akan terus berulang dan menjadi siklus yang sulit diputus di Jawa Barat. Yang pertama adalah tentu semua harus punya komitmen. Ya, tantangan terbesar itu sebetulnya komitmen. Ketika seseorang paham bahwa stunting itu adalah masa depan kita, Indonesia Emas 2045, tentu akan berusaha semaksimal mungkin bekerja optimal gitu ya untuk menyelesaikan masalah stunting. Yang kedua adalah tentu pengetahuan. Ya, perilaku akan berubah ketika pengetahuan masyarakat meningkat. Gitu ya. Dan yang ketiga tentu adalah lingkungan. Lingkungan artinya apa? Kolaborasi ya, lalu di antar lintas sektor ya, bagaimana aparat